Ada gue yang gosongin lokan 30 kilo ada kali ya. Gosong dong. Itu yang harus Dan gue dilihat. pura-pura kaget kan. Udah hafal ya. Gue sering dengerin dia dulu nih ya kan. Saya Bukan- Safina Malik. Iya. Hai, welcome back to Ngos-Ngosan di YouTube channelnya KKN Friends. Oke, zeng kakak ya. Kalian pasti udah tahu banget lah ya, rendang itu makanan khas di Sumatera Barat. Dan itu bahkan udah mendunia kan. Kali ini kita bakalan ngobrol tentang produk rendang juga, tapi kali ini bukan rendang daging, bukan telur ya kan. Biasanya kan kalau nggak daging, telur, ayam. Nah kali ini yang pasti rendang ini juga sudah mendunia, bukan begitu? Amin ya. Amin. Amin. Yaitu kita akan ngobrol sama dengan rendang Lokana. Oke, sayang aku, kita sudah bersama dengan Okvina Juwita. Lihat situ dong. Udah lama nggak sih Kak Vin? Lama apa nih? Nggak berada di bawah lampu-lampu. Nggak pernah malah ya. Serius? Belum pernah. Ini yang pertama. Oh iya, luar biasa. Berarti ini yang pertama di wawancara. Why? Apa ya? Karena ngerasa enaknya di belakang layar gitu. Tapi kan lu sebagai seorang yang apa ibaratnya sekarang kan yang kayak business woman gitu kan ya, punya produk sendiri, lu harus mulai sadar bahwa lu akan berada di depan kan. Iya. Nah selama ini kalau untuk produk promosiinnya lebih sering kan pakai tulisan. Dulu di dunia radio juga kan di belakang layar, nggak kelihatan sama orangnya siapa. Jadi mungkin rasa nyaman itu kebawa sampai sekarang, dan itu mengikisnya ternyata butuh waktu yang cukup lama gitu. Jadi udah lumayan ada beberapa yang ngajak, yuk dong kita tag video untuk angkat profil Lokana atau angkat profil gue gitu kan. Tapi gue ngerasa, apalagi kalau temanya itu inspiring woman, gue ngerasa apa yang menginspirasi dari gue gitu. Yang melihat kita tuh kan bukan kita ya, tapi orang lain. Nah kita ngelihat bahwa tim KKN Friends ngelihat bahwa Kak Vin itu menginspirasi karena apa? Berani keluar dari zona nyamannya Kak Vin. Bener nggak sih gue? Atau justru sebaliknya ya, Kenapa? gue keluar dari zona tidak nyaman ke dalam. Oh gitu? Gue mencari kenyamanan itu Oh berarti sebelumnya sepanjang belum nyaman? bisa jadi begitu. Oke. Ada sebagian orang yang beruntung menemukan apa yang dia suka itu bahkan dari kecil. Mungkin atau waktu SD, SMP, SMA udah tahu mau kemana gitu. Nah ada sebagian orang yang kayaknya butuh waktu lama untuk nyari, ini gue itu siapa sih, gue seperti apa gitu. Enaknya gue ngapain, dan gue adalah salah satu orang yang bagian kedua. Cukup lama untuk menemukan gue tuh mau ngapain. Dulu pertama kali kenal Kak Vina tuh di radio ya. Di radio dia jurnalis handal banget. Kalau udah talk show itu Okvina Juwita udahlah kelar gitu kan ya. Dengar suaranya, cara ngomong sampai sekarang juga nggak berubah ya kan. Masih ya? Smile voice itu tetap lu pakai banget ya. Berarti berguna banget sama apa bagian promosi sekarang. Ngerasa nggak sih? Yang ya pasti kita hari ini kan hasil dari perjalanan panjang kita sebelumnya. Jadi semua yang gue dapat di hari-hari sebelumnya itu benar-benar kepake banget sekarang. Gue bangun usaha rendang itu semuanya justru di awal bisa naik brandnya. Mungkin beberapa orang menganggap itu lumayan cepat. Itu karena juga koneksi dengan teman-teman media. Ya, informasi dari mulut ke mulut. Walaupun, sorry ya teman-teman yang sempat ngajak wawancara, bukan bukan bermaksud menolak. Jadi Kak Vin, kenapa lu nggak mau diwawancara sama teman-teman media yang itu teman-teman lu kan? Iya. Kenapa? Alasannya apa sih? Sebenarnya ini lebih kerasa emang ini gue ini siapa ya gitu loh. Gue nggak ngerasa ada sesuatu yang layak untuk di-share, belum gitu. Mungkin gue merasa kasih waktu sedikit lagi deh gitu ya, untuk lebih layak untuk bercerita. Apalagi tema-tema itu kayak inspiring.
aduh, semenginspirasi itukah saya gitu. Ya nggak yakin gitu, karena selama ini ngerasa mengalir aja. Kak Vina ini tuh udah ngerasain banyak sekali pekerjaan lo yang lu udah lakuin ya Kak? Lumayan ya? Karena gini, gue tipe orang yang kalau agak susah bertahan pada suatu hal. Kalau memang gue nggak suka, gue pindah gitu. Gue nggak nyaman, gue udah out. Nggak akan lama-lama. Kalau misalnya gini, ada sebagian orang yang suka nggak suka, tapi ada hal-hal lain yang membuat mereka bertahan. Kalau gue orangnya berdasarkan feeling. Kalau nggak deh, gitu aja. Cepat mengambil keputusan dan siap dengan resikonya. Sampai akhirnya di tahun berapa Lokana akhirnya rilis? 2017. 2017 mulai mendapatkan apa namanya peluang ya, kita sebutnya peluang ya. Karena rendang lokan ini sebenarnya udah banyak banget orang yang bikin ya, lu juga tadi cerita kan ya. Tapi kemudian lu melihat peluang yang baru lagi. Rendang lokan sebagai produk oleh-oleh khas pesisir selatan, ya di pesisir selatan itu banyak orang bikin rendang. Pesen-pesen secara pribadi itu ada, tapi yang serius waktu itu mengangkatnya sebagai produk unggulan, memang menunjukkan lokan itu belum ada. Belum ada ya. Lokan menjadi salah satu produk rendang, iya. Dia jual rendang daging, rendang paru, rendang lokannya ada, rendang bla 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 ada. Menjadi salah satu bagian dari produk rendang, tapi brand yang diangkat rendangnya. Di situ yang gue melihat peluang seiring dengan perkembangan pariwisata pesisir selatan. Mandeh booming ya, dengan waktu itu juga perubahan kepemimpinan negara kita, ada terbentuknya Bekraf, pariwisata lebih difokuskan gitu kan, terus banyak objek-objek wisata pesisir selatan naik, tapi PR-nya adalah oleh-olehnya yang memang spesifik itu belum ada yang serius menggarap. Ada teman-teman yang sudah jualan rendang lokan ada, tapi itu tadi yang dengan kemasan yang baik, yang ketahanan produknya juga dipersiapkan dengan baik, itu belum ada pada saat itu 2017. Kalau sekarang udah banyak banget. Berarti lu menjadi salah satu pionir dong untuk itu. Kalau untuk packaging lagi. Iya, mungkin salah satunya ada yang teman-teman yang udah jualan sebelum gua gitu justru nanya, "Lu bikin itu, gua mau dong bantuin gua bikin kemasan yang seperti itu juga ya." Gua bagi aja. Iyalah. Gue beli di sini, gue bikinnya begini. Kan toh ilmu yang gue dapatkan juga nanya ke orang juga kan. Jadi gue bagi aja. Berarti nggak pelit ilmu lah ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya? Kan nanya juga tuh. Iya. Kita nggak dapat dengan sendirinya. Gitu. Sekarang berarti udah katam banget ya, bikin lokan-lokan kayak gini udah katam banget. Udah tahu? Titik akhir belum. Karena eksplorasi terus kan. Nah, belajar masih belajar. Tapi lu udah bisa bikin sendiri kah? Dari awal bisa. Emang? Di saat gua berniat bisnis ini, itu belum. Gua masak airnya gosong kali ya. belum bisa masak rendang. Jadi berapa lama itu proses lo untuk masak sendiri? 3 bulan. 3 bulan? Jadi apa aja yang lu lakuin? Belajar terus. Minta resep sana sini, tanya kan. Ini apa? Terus gua juga cari di Google, cari di YouTube. Pada akhirnya gue blend, coba dengan cara sendiri, tambah ini, kurang ini, tambah ini. Itu butuh waktu cukup lama. Ada gue yang gosongin lokan 30 kilo ada kali ya. Gosong dong. Maaf, itu rugi berapa? Gak tau deh, ada yang keras banget, gak bisa dikunyah kayak batu. Lokannya kan, lokan itu beda dengan daging. Daging semakin lama dimasak bisa hancur. Lokan semakin lama dimasak makin keras. 3 tahun Lokana? Sudah. Apakah sudah sesuai dengan planning rencana usaha lu Kak? Kalau untuk progres, alhamdulillah sesuai, walaupun agak merangkak ya, agak lama, apalagi baru naik dikit COVID lagi kan. Jadi udah naik, gue terjun bebas lagi gue ke bawah. Tapi alhamdulillah terbantu untuk survive itu dengan online. Di saat COVID toko oleh-oleh tutup, online justru naik sedikit, nah, dan itu masih bisa hidup lah. Berarti strugglingnya hidup lo tuh udah cukup lah ya? Udah lah ya, udah. Nggak tahu. Nggak tahu. Abis ini masih ada struggle lagi, nggak tahu deh. Oke.
Tapi sejauh ini menikmati apa yang udah dijalani. Iya, benar-benar. Sebenarnya intinya itu kita bagaimana menerimanya dan menjalaninya ya. Iya. Jadi di sini sih mau gue ini pertama kali muncul kali ya di publik secara live Ini ini. bakal banyak quote by Okvin aja. Aduh, gue makasih banget loh untuk semua proses yang udah dikasih. Salah satunya yang paling panjang itu di Radio Pro News ya. Iya. Itu pelajaran hidup paling banyak. Gue mencari diri gue sendiri di situ. Terus yang kedua gue mencoba bekerja waktu itu office hour, back office di HW Hotel juga itu semacam kontemplasi juga. Ini gue cocok di sini atau enggak? Bener, itu proses lu kan ya? Iya. Gue punya sesuatu nih buat lo ya. Seperti biasa, kalau sering nonton ngos-ngosan pasti udah tau lah ya, Ngostory Box. Yang kita nggak bisa ngubahnya. Walaupun banyak kayak ngomong Ganti boxnya. mohon maaf ya kan, mungkin nanti bisa kita akomodir kalau ganti boxnya kalau udah dibantu ya gitu kan ya. Ada yang sponsorin Ada mungkin. sponsorin mungkin, who knows gitu kan. Tapi ini sebenarnya jangan lihat dari kotaknya doang, tapi lihat dari niatannya, kemudian nilai dari apa yang ada di dalam ini, Apa ya? ya kan? Penasaran deh. Itu yang harus Dan gue dilihat. pura-pura kaget kan? Udah hafal ya. Udah hafal ya, berarti gue gak perlu nge-brief lu banyak-banyak ya kak. Silahkan diterima ya kak ya. Oke. Boleh dibuka, kemudian ya Sama kotak-kotaknya kan? gue biar kelihatan kayak ini, kalau seandainya kurang kaget tetap kayak kaget, dibantu loh ya. Naik view-nya loh ya. Silakan Mbak Vina dibuka. Love. Dan kemudian ceritakan apa yang ada di balik ini semua. Ya ini sesuatu nih gue banget ya Allah. Ini panjang nih kisahnya dengan ini. Kenapa? Ayo kita taruh Kok dulu bisa nih. terpikir ini sih? Kok bisa terpikir ini sih? Lu berarti ngomong ini kaget atau benar-benar kaget? Beneran. Beneran? Kok gue surprise-nya kok bisa ini yang lu membayangkan gue dan recorder gitu. Kenapa? Menurut lu Ya kenapa? Allah, ini bersejarah. Kalau gue ini ingat Pro News lah. Gue ini kerjaan gue dulu nih, cari narasumber kemana-mana itu. Doorstopnya lama-lama. Kadang telat, nggak tahu siapa narasumber, wartawan rame-rame ngumpul, kita ikut ngumpul. Celek, gue nggak tahu temanya dia ngomong apa. Kita golek aja. Karena bener record aja dulu, ntar baru gue pelajari. Dia ngomong apa ya tadi gitu. Ntar baru kepikir, oh ini temanya ini, beritanya ini, baru nanti diperpanjang lah gitu. Apa makna ini untuk kehidupan lu sendiri kak? Wih, ini sesuatu, ini basic gue mendapatkan banyak hal tuh dari sini. Gue berkenalan dengan orang-orang penting tuh dari sini. Gue berkenalan dengan dunia broadcast dari sini, dengan teman-teman yang akhirnya membangun Vina hari ini tuh ya awalnya di sini. Ini dunia kerja gue yang pertama itu radio dan recorder. Belajar nulis juga ketika diminta ke lapangan, belajar voice over juga saat itu, terus juga ini terharu. Ya Allah, beneran kita pengen nangis loh. Ya Allah. Alhamdulillah ya kak. Tapi bener, tapi basic kehidupan lu yang lu kayak sekarang ini Dari radio. dari sini membantu sekali. Gue basic hidup gue tuh di Pro News. Ini kalau Pak Im denger ini, makasih ya Pak ya. Jadi dunia radio itu kan mengembangkan gue ke banyak hal. Iya. Gue masih ingat berkaitan dengan ini ya. Gue tuh memang mahasiswa bandel kali ya. Dikasih tantangan, siapa di antara kalian para reporter yang mau liputan ke Mentawai habis bencana? 2009. 2000 berapa itu? 2007. 2007 yang di Mentawai ya? Jadwalnya ini, terus gue ya Allah, bertepatan dengan ujian akhir semester. Apa yang gue lakukan? Gue memilih ke Mentawai daripada ujian akhir, Bo. Rencana lo karena ke depan nih mau lo apain? Mimpi ya? Impian gue sederhana. Walaupun udah di 25 toko ya. Sederhana itu gini, pertama harapan gue ini survive. Sampai turun-temurun karena gue. Sederhana kan, Bo? Mimpi kedua,
tersebar di seluruh negara. Sederhana kan? Sederhana Karena loh. sederhana loh, tersebar di seluruh negara. Simple. Iya, simple Bu. Terus yang ketiga, itu mimpi pribadi untuk Lokana. Untuk dunia rendangnya gue berharap ke depan yang mencintai rendang itu tidak hanya orang sudah menuju tua kayak gue. Udah 30 tahun ke atas biasanya udah mulai menyukai produk tradisional gitu. Gue berharap rendang itu dicintai oleh semua kalangan. Benar. Berbagai usia. Gue pengen anak muda Sumatera Barat bisa mencintai rendang seperti mereka ada kebanggaan ketika mereka menikmati produk western. Kak, gue tuh jadi heran nih. Kenapa sih lu tadi bilang lu nggak pede buat ngomong ini? Tadi lu ngomong nggak berhenti. Karena gue gak kayak kamera loh. Satu impian yang sederhana juga, gue berharap kalau ada suatu hari orang yang punya duit lebih, yang mungkin udah nggak penting buat dia gitu loh. Udah nggak ada serinya duitnya ya, udah nggak ada Terus serinya. dia bilang, Vin, gue invest deh sama lu bikin deh satu outlet rendang sekeren sekeren produk-produk western yang ada di sini yang bisa nongkrong juga di situ, tapi produk mungkin rendangnya fusion, udah dibikinin ada tempat masak rendang, orang One bisa day seandainya ada orang yang kayak gitu sama lu bisa? Insya Allah bisa. Lihat dong di situ, bisa. Insya Allah bisa, dan kerja pasti nggak sendiri kan. Iya. Ngomong-ngomong tentang Lokana, lu ngos-ngosan nggak menjalani Lokana ini saat ini? Nih. Kalau nggak ngos-ngosan nggak seru. Oke. Nggak terasa. Ya biar berasa tuh memang harus ngos-ngosan. Okvina Juwita, owner Lokana, founder, lu juga punya komunitas rendang Sumatera Barat ya. Dan mudah-mudahan ini juga obrolan kita bareng sama Kak Vina ini bisa juga menjadi awal mimpi-mimpi rendang Amin. lebih mendunia lagi. Thank you Kak Vin, terima kasih banyak, dan juga teman-teman, semoga obrolan kita bersama Kak Okvina Juwita ini bisa memberikan Masih ingat nggak nama siar gue? Ayo lu ingat Safina ya? Malik. Gue suka banget nama itu, sempat terpikir kalau gue ganti nama boleh gak ya gue? Pengadilan kan gue, nggak jadi lah. Tapi gue sering dengerin dia dulu nih ya kan. Saya Safina Malik. Iya. Inilah headline news pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Safina Malik. Dia mulai. Ya maksud ini. Dia mulai. Aduh, Prodi. Ayo kita Jadi teman-teman, sayang-sayang kakak semuanya, semoga obrolan kita ini bisa menjadi ini ya, kayak menambah motivasi untuk doing something, doing better lagi. Dan kalau seandainya teman-teman mau melakukan sesuatu, ya udah lakuin aja dulu, ya kan? Yes. Nggak usah mikirin macem-macem dulu, jangan overthinking dulu, just do it. Thank you for watching, dan jangan lupa thank you juga buat yang udah like, comment, dan juga subscribe. Dah, sampai ketemu lagi.